harus lihat riwayatnya seperti apa. Dulu sudah pernah gacor atau belum, dulu pernah durasi atau enggak, dulu pernah gacor atau enggak, itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kita ngerawat burung over birahi, kita rawat, kita konsistenin dengan cara apapun, jangan sampai sia-sia waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabir Farm, dan kita akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, jadi sebelum teman-teman ngelanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya. Jadi pertanyaan ini adanya di grup SPLN seputar perawatan lovebird Nusantara. Yang pertama, dari Jendra Jaka. Cara agar LB betina tidak macet gimana ya lur? Kalau betina tidak macet, mau biasanya saya pribadi mau sistem single, mau sistem koloni beda sangkar, diawalin tetap kita harus raba pakannya. Mau pakan rendah atau pakan kencang itu tergantung kondisi burungnya seperti apa ya. Itu yang penting yang pertama. Contohnya, anggaplah kita pakai pakan tinggi. Pakai pakan tinggi kita tinggiin dan kebutuhan burungnya memang kurang birahi, ya kan? Ketika memang burung sudah perawatannya sudah tepat dengan pakan tinggi, biasanya saya polosin. Begitu pula dengan mau koloni beda sangkar, mau single total, itu sama. Ketika burung awalnya dikasih kencang dulu, ketika memang sudah gacor, sudah mulai keluar durasinya, baru saya polosin. Dan biasanya rata-rata kalau misalkan kita pakai pakan tinggi terus, yang ada pasti yang terjadi birahinya akan naik terus. Kalau misalkan kita tanpa stabilin dari emosinya, pasti bakalan naik terus birahinya. Makanya kalau burung yang sudah gacor, betina burung yang sudah gacor itu agak-agak susah. Maksudnya kita feeling buat mempertahankan kegacorannya itu lebih susah daripada ya bahasanya kita rutinin, kita konsistenin, pakan kenceng terus. Awalnya mungkin gacor sampai akhirnya nanti pasti macet ketinggian birahi. Nah, di situ pasti kita agak bingung. Sebenarnya solusinya banyak. Kalau di situ solusinya kita bisa kawinin sekali, atau mungkin buang telur, atau mungkin yang lain-lain bisa. Mau pakai birahinya ketinggian, kita bisa turunin birahinya atau naikin emosinya. Naikin emosinya bisa dengan untulan yang galak, untulan yang kalah maksudnya. Bisa dengan cara itu teman-teman. Jadi inti poinnya, kalau betina lagi masa penggacoran dan burungnya sudah gacor di pakan tinggi, kita rendahin. Kecuali ada beberapa burung yang memang tipenya susah buat birahi dan gampang naik emosinya, itu kita tetap pakai pakan tinggi. Tapi harus tetap juga harus kita stabilin, jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Mungkin kita bisa dengan cara pakai cara mandi banyak, atau mungkin mandi malamnya kita mandi. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua dari Burok. Cara mengatasi LB betina OB gimana ya Hub? Nah, ini kebetulan memang saling berurutan ya. Betina OB. Jadi begini teman-teman. Ini panjang kalau misalkan saya jelasin. Sebenarnya udah ada, tapi nggak apa-apa saya jelasin lagi. Jadi kalau betina over birahi itu harus lihat dulunya. Harus lihat riwayatnya seperti apa. Dulu sudah pernah gacor atau belum, dulu pernah durasi atau enggak, dulu pernah gacor atau enggak, itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kita ngerawat burung over birahi, kita rawat, kita konsistenin dengan cara apapun, jangan sampai sia-sia waktu kita. Itu yang terpenting, itu yang pertama yang teman-teman harus lihat. Cuman kebanyakan biasanya, makanya saya pernah saranin kalau ngerawat burung mau sistem apapun, dengan cara apapun, jangan pernah merawat satu burung atau dua burung, seenggaknya itu lebih dari 3. Mau dengan cara koloni, mau dengan cara single, itu memang seperti itu teman-teman. Jadi cerita dikit, kalau saya pribadi nggak pernah beli burung yang
setengah jadi, setengah kopling, ataupun burung yang ngonci. Saya nggak pernah beli yang kayak gitu. Biasanya saya beli omyokan, bener-bener real burung omyokan. Kalau enggak, bukan di omyokan, kalau enggak di postingan burung-burung yang murah-murah. Dan memang dulu kesukaan saya pribadi itu nyarinya burung yang over birahi, betina yang over birahi, itu yang paling saya cari. Karena dulu saya bermain burung pertama kali, beli burung di postingan itu dengan keadaan burung yang over birahi. Dulu kata orangnya pernah gacor, ya kan kita nggak tahu, ya kan, bisa aja dong orangnya bohong, tapi kita anggap aja lah benar. Nah, saya proses dengan cara mandi banyak, alhamdulillah berhasil. Itu cara saya yang pertama. Terus kebanyakan dimandi banyak, bisa apa ya, bisa balik lagi mungkin, atau enggak dari over birahi kita bikin gacor, itu dengan mandi banyak itu bisa dengan cara seperti itu. Kecuali kalaupun burung yang over birahi dengan sistem koloni itu juga bisa. Tapi kalau sistem koloni bahasanya kita terpenting itu ada dua. Kita harus raba, pakan, sama penjemurannya. Itu yang terpenting. Nah, kalau misalkan burung over birahi kita sistem single total mandi banyak, itu pakannya saya cuma ada dua. Ketika burungnya memang karakternya ngelukain dirinya sendiri, saya pakai pakan polos. Kecuali burungnya aman, maksudnya dalam arti over birahi tapi nggak pernah ngelukain dirinya, saya pakai pakan tinggi dengan sistem mandi kering, kalau nggak salah sekitar 4-5 kali. Mau 4 boleh, mau 5 boleh, yang penting konsisten tiap hari, seperti itu teman-teman. Kalau untuk masalah penjemuran, saya nggak pernah pakai penjemuran kalau untuk betina yang mandi banyak, kecuali hawa-hawa panasnya mungkin ada. Tapi kalau misalkan jemur langsung, saya nggak pernah pakai EF. Paling cuman EF-nya jagung, udah seperti itu aja, konsistenin rata-rata ya. Alhamdulillah di saya itu sekitar 1 bulan langsung jadi lagi, Tapi jangan berkecil hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah usaha mandi banyak nggak gacor juga, makanya saya bilang lihat dulu ke belakang riwayatnya seperti apa, pernah gacor atau enggak, pernah ngekek atau enggak, pernah durasi atau enggak. Itu yang terpenting, ya kan. Kalau saya memang orangnya nekat, maksudnya saya cari burung di postingan banyak, 5 burung yang over birahi semua, saya proses dengan mandi banyak, ya paling cuma 3 yang jadi, atau enggak 2. Nah, kesulitannya di situ teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang proses, saya percaya, maksudnya mungkin teman-teman dulu punya burung gacoran, sekarang rusak, keadaannya mungkin macet, keadaannya mungkin rusak, tapi teman-teman nggak mau jual karena sayang, itu bisa dengan cara mandi banyak. Seperti itu perawatannya. Konsisten seperti itu, terserah mau dimulai jam 7 atau jam 8 atau jam 9, itu terserah. Atau mungkin kesiangan jam 11, itu terserah. Yang penting konsisten di jam itu, di waktu yang itu teman-teman. Kalau misalkan kelebihan burung over birahi begini teman-teman. Kelebihan burung over birahi, ketika memang burung sudah over birahi, ketinggian birahinya kita anggap bukan rezeki ya, tapi memang dulunya ada riwayat kegacoran, riwayat durasi, riwayat pernah ngekek. Nah, kita proses dan di situ bunyi lagi, ngekek lagi, itu bisa dengan kelebihannya bisa burung itu minor, berubah nada dari durasinya juga bisa lebih, karena saya proses kalau betina over birahi rata-rata di atas 1 menit teman-teman. Ini mah cerita real ya, saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah ngelebihin. Kalau kurang mungkin ya manusia, saya pribadi banyak kurangnya, tapi kalau misalkan saya lebihin saya nggak berani, karena ini urusannya ya karena memang konten ini untuk teman-teman semua, untuk saling berbagi biar bermanfaat untuk teman-teman semua, nggak mungkin saya lebihin, ya kan. Ya intinya begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa juga dengan over birahi, sistem kawin sekali itu bisa.
Nah, kalau pemahamannya begini teman-teman. Pemahaman kenapa over birahi dipakai mandi banyak, ya kan? Nih, awal mungkin birahinya di tingkat di sini, emosinya di tingkat ini, ya kan? Jadi macet. Dulu mungkin adanya di sini. Kita dengan pakan tinggi terus, di sini udah gacor ya. Kita dengan pakan tinggi terus, tinggi sampai akhirnya macet, ya kan? Macet total. Mungkin di titik ini masih ngekek tapi ngeriwik atau ngekek sambil over birahi, tingkahnya aneh. Nah, semakin tinggi kalau kita tanpa menstabilkan emosinya, jatuhnya over birahi. Over birahi di sini teman-teman, kenapa harus pakai mandi banyak? Karena mandinya itu dengan mandi kita bisa menstabilkan birahinya. Tapi kita masukin di sini dengan pakan yang tinggi, ya kan? Biasanya saya pakai pakan tinggi, kecuali yang tadi saya bilang, kecuali memang burungnya itu ngelukain dirinya, saya pasti pakai pakan polos, ya kan? Dengan pakan tinggi, walaupun dia makin tinggi, tapi kita dengan mandi turun, birahinya naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Dengan kita bantu bahasanya masteran segala macam. Nah, itu mulai ya walaupun gak naik-naik banget dengan single total, ya kan? Ini anggaplah lagi keadaan walaupun pakai pakan tinggi, mandi di pertengahan ini ya. Dari awalnya segini, dimandiin, turun birahinya. Kita single total untuk menaikkan emosinya. Single total itu menaikkan emosi dengan cara alami. Emosinya juga ikut naik. Dan di sini pasti gacor, ya kan? Nah, lepas mandi, birahinya pasti naik lagi. Kita mandiin lagi, turun lagi, jadi gacor lagi. Jadi begitu teman-teman, begitu terus berulang-ulang. Tapi nggak bisa instan. Nggak bisa instan dalam arti nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak bisa gacor kayak gitu. Rata-rata saya alamin burung over birahi ketika memang sudah balik lagi ke gacorannya itu mendadak rata-rata yang tadi saya bilang bisa sebulan atau di hari ke-28 atau di hari 29 itu langsung ngedur. Semakin kita instan seperti itu teman-teman, konsisten yang seperti itu durasi pasti bakalan nambah terus. Cuman di sini susahnya itu buat jalan lapangan. Buat jalan lapangan kalau misalnya teman-teman kurang paham, kurang ngerti untuk jalanin kegantangan, rata-rata di sini agak susah di birahinya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman sudah melihat video-video saya, biasanya saya pakai jalan kegantangan dengan pakai untulan yang kalah dadakan seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya, Yasir Arafat, betina dewasa untulan jantan, harian rendeng sama yang lain, pakan polos kadang campur, mandi sendiri, dipisah udah gacor bener, di pedok juga udah gacor banget, tapi pas digantang cuma ngekek 1 kali, nggak segacor waktu di bawah. Minta saran dan masukannya paman, terima kasih. Oh ini kalau ini cuma permasalahan gimana caranya di atas mau ngekek. Kalau burung di pedok sudah mau bunyi dengan banyak burung, yaitu mentalnya sudah terbentuk. Itu yang pertama. Tapi teman-teman pasti jangan salah ngira begini. Jangan pernah kita ngemanasin di bawah, tapi kita ngemanasin di atas. Walaupun di atas mungkin sekali 2 kali nggak bunyi, tapi nggak apa-apa. Maksudnya dalam arti begini, kita terbiasain burung biar di atas langsung bunyi. Gimana caranya burung di atas langsung bunyi? Kondisi burung yang seperti itu di bawah di pedok sudah mau bunyi, tapi di atas nggak mau bunyi. Itu kurangnya cuma 1, karena di bawah itu ya terlalu terlalu dibiasain bunyi di bawahnya. Nah mungkin itu aja teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.